Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalik. Jadi di video kali ini saya bersama teman saya Fernando Tampubolon. Di sini akan menjelaskan materi bab 12 yang berjudul Drawing It Together, yang artinya menggambar bersama. Baiklah, langsung saja simak videonya. Pertama-tama saya akan menyampaikan isi dari bagian pengantar, yaitu perencanaan pribadi bukan hanya tentang membuat rencana dan mengikutinya. Ini adalah proses perkembangan yang dibentuk oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan minat mereka sendiri dari waktu ke waktu. Nah, perencanaan yang baik melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk memastikan kita memiliki informasi yang kita butuhkan di ujung jari kita sendiri di saat kita membutuhkannya. Ini melibatkan pemikiran tentang kemungkinan beberapa di antaranya mungkin tampak tidak masuk akal dan mulai menempatkan dukungan dan keterampilan sekarang yang mungkin akan berguna nantinya. Selanjutnya yaitu mengenali perubahan pribadi. Nah, ini merupakan tabel yang dapat kita isi untuk mengenali perubahan pribadi kita. Ya, dengan cara kita meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan peninjauan semua perubahan yang dapat kita deteksi antara diri kita sekarang dan diri kita di 3 tahun yang lalu. Seperti yang tertera di tabel ini, kita dapat menyampaikan atau mengisi penampilan kita di 3 tahun yang lalu dan kita yang sekarang, pakaian kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Nah, aktivitas ini dapat kita lakukan untuk agar kita mengenali perubahan pribadi kita. Nah, selanjutnya tinjaulah tujuan kita. Kita mungkin terinspirasi dengan visi atau tujuan yang sama sepanjang hidup kita. Namun, jika kita merasa bahwa tujuan kita itu tidak lagi menginspirasi kita, itu berarti kita mungkin telah melampauinya. Jadi kita perlu untuk melakukan peninjauan tujuan kita itu dari waktu ke waktu. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meninjau kembali tujuan kita yaitu seperti yang pertama itu berbicara dengan seorang tentang tujuan kita. Minta mereka untuk mendesak kita agar benar-benar mengeksplorasikan apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu dapat kita lakukan perjalanan ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Karena perubahan adegan dapat menghasilkan ide-ide baru tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Dan yang ketiga itu caranya itu berbicaralah dengan orang lain tentang tujuan dan minat mereka. Perluas perspektif kita tentang opsi yang terbuka untuk kita. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa kebahagiaan dan kesuksesan itu sebenarnya saling terkait. Apakah pandangan kita tentang kehidupan memberi kita kepuasan yang relatif? Atau kita merasa itu tidak menyenangkan bagi kita, membuat kita merasa seperti menciptakan hambatan-hambatan dalam hidup kita, atau tampaknya membawa kita ke jalan yang tidak lagi menarik bagi kita? Mungkin inilah saatnya untuk kita memikirkan kembali tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita itu. Selanjutnya, tinjaulah nilai kita. Nah, visi kita akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kita, baik dalam apa yang kita anggap sukses, atau dalam perilaku dan gaya hidup yang kita anggap dapat diterima dan kita inginkan. Untuk meninjau nilai kita dapat menggunakan proses reflektif dalam memantau kemajuan pribadi kita. Nah, kemajuannya itu dapat kita ukur berdasarkan tujuan pribadi kita atau terhadap kriteria objektif seperti nilai ujian kita. Dalam skema kehidupan yang besar, nilai yang diberikan orang lain dihitung jauh lebih sedikit daripada pertama kedalaman kesadaran pribadi kita, kemampuan kita untuk memantau kemajuan kita sendiri, dan kemampuan dan motivasi kita untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja tanpa disuruh untuk melakukannya. Perlu diingat teman-teman semuanya, kita akan memerlukan sebuah catatan untuk melacak kinerja dan pertumbuhan pribadi kita. Buku catatan reflektif yang disimpan untuk keperluan kita sendiri adalah alat penting untuk melacak perubahan yang terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang meningkatkan permainan. Yang pertama itu adalah mengakui pencapaian kita. Mungkin terkadang untuk merasa bahwa perkembangan pribadi kita sekarang bisa berakhir. Itu biasanya merupakan sinyal yang baik untuk meningkatkan permainan kita, menentukan tantangan baru, menemukan aspek baru untuk merangsang minat kita. Salah satu dorongan untuk motivasi adalah meninjau keberhasilan kita. Catat apa yang telah kita capai sejauh ini dengan pengembangan kita sendiri.
dan pertimbangkan manfaat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua itu adalah bekerja di tepi kita. Setelah kita membangun kepercayaan diri dalam kesuksesan kita sendiri, kita siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ini juga bisa berarti melihat pendekatan kita terhadap tantangan itu sendiri. Apakah kita menyambut tantangan? Apakah kita siap untuk mengambil tujuan yang akan meregangkan kita? Kemudian sikap untuk menantang. Hambatan terbesar untuk sukses biasanya berasal dari sikap dan ketakutan kita. Tantangannya mungkin terlalu besar bagi kita saat itu. Tantangan yang kita tentukan sendiri harus sesuai dengan keterampilan kita saat ini, jaringan pendukung, dan kesehatan emosional. Menafsirkan tanggapan untuk memberi kita ringkasan pendekatan yang meningkatkan peluang kita untuk sukses dengan tantangan baru. Misalnya, kita mungkin telah menunjukkan bahwa kita membutuhkan dukungan untuk mencapainya. Jika ini benar tentang kita, kemungkinan besar kita akan berhasil jika kita tetap terbuka untuk bimbingan dari orang lain, merencanakan dengan hati-hati, dan menetapkan target yang dapat dikelola. Kemudian zona nyaman dan tepi kerja. Ketika kita hanya bekerja untuk kekuatan dan preferensi kita menghadapi risiko tidak menetapkan tantangan yang cukup untuk diri kita sendiri. Zona nyaman adalah tempat kita beroperasi saat kita tidak menjalankan risiko. Menetapkan diri kita tidak ada tantangan. Memastikan kita selalu memiliki jaring pengaman yang kuat dan lebar. Memastikan kita selalu memiliki lebih dari cukup dukungan. Rencana pengembangan pribadi yang baik akan mencakup area untuk perbaikan yang menantang kita untuk bekerja di tepi kita. Tepi adalah batas antara zona nyaman dan risiko yang tidak perlu atau tidak pantas. Ini berbeda untuk semua orang. Untuk satu orang mungkin belajar untuk menerima nasihat dari orang lain. Untuk orang lain mungkin belajar untuk bekerja lebih mandiri dari orang lain. Bagi orang lain yang menghindari resiko, keunggulan mungkin dalam belajar untuk mengatur tantangan yang lebih berani. Ini mungkin memerlukan pengembangan keterampilan, kualitas, atau sikap terkait seperti mengelola perubahan, melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar, mengembangkan strategi mengatasi emosi, dan sebagainya. Bagi mereka yang mengambil strategi berisiko tinggi, keunggulan mungkin dalam mengambil cara mengatasi stres, atau mengembangkan kepercayaan pada orang lain, atau dalam hidup tanpa kegembiraan yang tinggi. Kesimpulan, pengembangan pribadi kita adalah proses yang dinamis seperti yang kita pilih untuk membuatnya. Jika kita tidak menggunakan pendekatan reflektif secara teratur, kita akan lebih mengenal diri kita sendiri, lebih menyadari kebutuhan dan keinginan kita, dan lebih mampu mencapai apa yang benar-benar kita inginkan. Saran, carilah sikap mental tertentu yang membuat Anda merasa paling dalam dan sangat hidup, yang disertai dengan suara batin yang mengatakan, "Inilah saya yang sebenarnya." Dan ketika Anda telah menemukan sikap itu, ikutilah. Baiklah teman-teman semuanya, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.